Setan Merah ulangi masa-masa gelap. Newcastle menggila di akhir tahun. The Blues mulai melempem. King Barca harus terus waspada. Bulan neraka untuk King Madrid. AC Milan resmikan Conceição. Yuk langsung saja kita simak berita-berita menarik di penghujung tahun 2024 bersama Kakak Spasi tentunya. Sampai jumpa di edisi 2025. Selamat menyaksikan, gengsku. Manchester United versus Newcastle. Setan Merah tutup tahun dengan kekalahan 0-2. Manchester United menutup tahun 2024 dengan kekalahan. Setan Merah dipermalukan Newcastle United di Old Trafford 2 gol tanpa balas. Alexander Isak membawa Newcastle unggul pada menit keempat. Gol kedua tim tamu dicetak oleh Joelinton pada menit ke-19. Kemenangan ini membawa Newcastle ke posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 32 poin, sementara MU tertahan di urutan ke-14 dengan 22 poin, hanya berjarak 7 angka dari zona degradasi. Ipswich versus Chelsea, The Blues kalah 0-2. Chelsea menelan kekalahan saat melawat ke Ipswich Town. The Blues takluk 0-2 dari tim zona merah. Kedua gol tuan rumah dicetak oleh Liam Delap di menit ke-12 dan Omari Hutchinson di menit ke-53. Dengan hasil ini Chelsea tertahan di urutan keempat dengan 35 poin dari 19 laga, sementara Ipswich naik satu peringkat ke urutan 18 dengan 15 poin. Aston Villa berbagi angka dengan Brighton. Bermain di Villa Park, Simon Adingra membawa Brighton unggul di menit ke-12. Villa mampu berbalik unggul lewat aksi Ollie Watkins di menit ke-36 dan Morgan Rogers di menit ke-47. Gol Tariq Lamptey di menit ke-81 menyelamatkan Brighton dari kekalahan. Skor imbang 2-2 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Villa masih berada di posisi ke-9 dengan 29 poin, sementara Brighton di posisi ke-10 dengan 27 poin. Como amankan 3 poin atas Lecce. Bermain di Stadio Giuseppe Sinigaglia, tuan rumah mampu menang 2-0 tanpa balas. Kedua gol Como dicetak oleh Nico Paz di menit ke-49 dan Patrick Cutrone di menit ke-79. Dengan hasil ini Como naik ke peringkat ke-15 dengan raihan 18 poin, sementara Lecce di peringkat ke-17 dengan raihan 16 poin. Di laga lainnya Bologna kalah 2-3 dari Verona. MU kebanjiran gol di akhir tahun. Manchester United melanjutkan tren negatifnya dengan kekalahan dari Newcastle United. Ada sebuah catatan pahit yang diukir MU di laga tersebut. Mereka kini sudah kemasukan 18 gol di seluruh ajang sepanjang bulan ini. Opta mencatat itu adalah kebobolan terbanyak mereka setelah Maret 1964 silam alias lebih dari 60 tahun lalu. Saat itu MU juga kebobolan 18 gol. Newcastle hobi clean sheet. Newcastle kembali meraih kemenangan dengan tanpa kebobolan untuk keempat kalinya secara beruntun di Liga Inggris. Ya, Newcastle bak hobi clean sheet akhir-akhir ini. Sebelum mengalahkan MU, Newcastle juga meraih kemenangan dengan clean sheet saat mencukur Ipswich Town 4-0. Aston Villa dihempaskan 3-0
dan Leicester City dipermak 4-0. Alexander Isak mulai menggila bersama Newcastle. Hasil Newcastle tak luput dari performa mentereng yang ditunjukkan oleh Alexander Isak. Pasalnya, Isak selalu mencetak gol dalam 3 laga terakhir, di mana Isak berhasil hat-trick saat melawan Ipswich Town, sebiji gol dalam kemenangan Aston Villa dan Manchester United. Kini Alexander Isak telah mencapai 50 keterlibatan gol di Liga Inggris dalam 69 pertandingan, dengan rincian 43 gol dan 7 assist. Dikutip Opta, Isak menjadi pemain ketiga Newcastle tercepat yang mencetak 50 keterlibatan gol, di antara Andrew Cole dengan 43 pertandingan dan Les Ferdinand dengan 58 pertandingan. Sepanjang 2024, Arne Slot cuma kalah sekali. Tangan dingin Arne Slot bersama klub besutannya amat terasa sepanjang 2024. Pelatih Belanda itu cuma sekali merasakan kekalahan selama setahun penuh. Satu-satunya kekalahan didapat Liverpool saat menjamu Nottingham Forest pada September 2024. The Reds kala itu menyerah 0-1 dari De Garibaldi. Slot mengaku tak tertekan, meski saat ini timnya berada di puncak klasemen Premier League. Baginya tekanan adalah hal yang wajar untuk klub sebesar Liverpool. AC Milan resmikan Conceição. AC Milan resmi punya pelatih baru. Sergio Conceição telah diumumkan sebagai allenatore untuk Thierry Renders dan kawan-kawan. AC Milan mengumumkan bahwa Sergio Paulo Marceneiro da Conceição telah ditunjuk sebagai pelatih kepala tim utama pria sampai 30 Juni 2026. Demikian pengumuman Milan di situsnya. Terkait Conceição, Milan tak kesulitan mendapatkannya karena pelatih 50 tahun itu sedang menganggur. Barca harus waspada, Dani Olmo mulai dipantau para raksasa. Barcelona kembali menghadapi tekanan besar terkait krisis finansial yang terus membayangi. Kali ini perhatian tertuju ke situasi Dani Olmo, pemain yang belum sepenuhnya terdaftar karena batasan gaji ketat La Liga. Paris Saint-Germain, Arsenal, dan Manchester City dilaporkan siap memanfaatkan kondisi ini. Barcelona pun berada dalam posisi yang genting. Bekuk Filipina 3-1, Thailand melaju ke final. Timnas Thailand melaju ke final Piala AFF 2024 untuk menantang Timnas Vietnam. Lewati laga 120 menit, War Elephants menang 3-1 atas Filipina. Partai puncak Piala AFF sendiri bakal berlangsung pada 2 Januari dan 5 Januari 2025. Dortmund siap bangkit di paruh kedua musim 2024-2025. Borussia Dortmund belum bisa mempertahankan konsistensi performanya pada paruh pertama musim kompetisi 2024-2025. Membuka musim dengan menjanjikan, Black and Yellow harus menutup tahun 2024 di peringkat 6 klasemen sementara Bundesliga. Performa tim mulai membaik sebelum winter break ketika di Borussen menang besar 1-3 di kandang Wolfsburg. Kemenangan ini diakui Sanin akan jadi awal kebangkitan Dortmund di sisa musim kompetisi. Kondisi tim mulai membaik pasca badai cedera yang menimpa klub. Philipp Lahm puji keberhasilan Vincent Kompany di Bayern Munich. Legenda Bayern Munich Philipp Lahm tanpa ragu memuji keberhasilan pelatih asal Belgia Vincent Kompany dalam menangani di Bavarian. Di bawah tangan dinginnya secara perlahan, Bayern mulai menunjukkan kualitasnya sebagai klub top Eropa. Lebih lanjut, Lahm juga memprediksi bahwa Bayern berpeluang besar menjadi juara Bundesliga apabila mereka minimal bisa mempertahankan performanya seperti saat ini.
Guardiola sebut area yang perlu dibenahi Manchester City. Pep Guardiola yakin skuad Manchester City sekarang masih cukup bagus untuk bermain sesuai standar tinggi yang telah mereka tetapkan selama beberapa tahun terakhir. Namun ia mengaku bahwa cedera mungkin mempercepat kebutuhan untuk memperkuat diri pada bursa musim dingin 2025 mendatang. Kevin sudah kembali, tetapi kami membutuhkan lebih banyak pemain di lini tengah. Kami kesulitan dengan bek sayap dan bek tengah. Dalam beberapa posisi kami memerlukan bantuan, ujar Pep Guardiola. Newcastle segera siapkan tawaran untuk bintang Everton. Newcastle United kabarnya tengah mempersiapkan tawaran proposal untuk memboyong penyerang Everton Dominic Calvert-Lewin yang kontraknya bakal segera habis di Goodison Park tahun depan. The Magpies berminat untuk menggunakan jasa Calvert-Lewin demi menajamkan lini depan mereka. Namun Newcastle tak akan membawanya di bulan Januari, melainkan untuk musim depan atau saat kontraknya habis. Newcastle tampak memilih menunggu demi mendapatkan Calvert-Lewin secara gratis. Jawaban manajer Liverpool soal selebrasi Alexander Arnold. Trent Alexander-Arnold jadi satu dari 5 pencetak gol kemenangan Liverpool atas West Ham. Selebrasi yang dilakukan oleh Alexander-Arnold ini kemudian mendapatkan sedikit perhatian publik. Dia berlari ke arah kamera saat memperagakan gerak mulut yang tengah berbicara di dekat telinga oleh tangannya. Setelah pertandingan, Arne Slot ikut memberikan komentar soal selebrasi dari Alexander-Arnold itu. Slot mengatakan bahwa ia sama sekali tidak berpikir itu adalah gerakan negatif. Antonio Conte sebut Scudetto harga mati. Napoli berhasil memangkas selisih angkanya dengan Atlanta usai menang di laga penutup tahun melawan Venezia. Antonio Conte menegaskan bahwa ketika menerima tawaran melatih Napoli, ia tak mau setengah-setengah. Pelatih ternama Eropa tersebut menyatakan bahwa tujuannya tak lain adalah menyumbangkan Scudetto untuk Partenope. Sempat tergelincir di tangan Lazio awal Desember lalu, Napoli dengan cepat menemukan kembali ritme permainan terbaiknya di 3 laga terakhir. Ternyata ini kelemahan Juventus. Juventus kembali meraih hasil imbang saat menghadapi Fiorentina dengan skor 2-2 di Allianz Stadium. Pelatih Juventus Thiago Motta menekankan bahwa Juventus harusnya lebih klinis dalam menyelesaikan peluang, terutama dalam mencetak gol ketiga. Ia menyatakan keyakinannya bahwa kekurangan dalam permainan bukan disebabkan oleh kesalahan defensif, melainkan karena kurangnya ketajaman di depan gawang. Kembali berlatih, 2 pemain Atletico Madrid absen. Atletico Madrid dikabarkan telah kembali berlatih menjelang jadwal sibuk Januari 2025. Akan tetapi sesi latihan tersebut tidak dihadiri 2 pemain dari tim utama mereka. 2 pemain tersebut adalah Jose Maria Gimenez dan Clement Lenglet. Gimenez kabarnya telah berlatih sendirian saat libur kompetisi karena ia ingin memulihkan diri dari cedera. Sedangkan defender asal Prancis Clement Lenglet juga tidak ambil bagian karena sakit, namun keduanya tidak akan absen dalam waktu lama. Januari bulan neraka untuk Real Madrid. Aktivitas Real Madrid sedang stop untuk sementara waktu karena libur kompetisi. Sekarang pasukan Madrid boleh bersantai, tetapi harus bersiap melakoni jadwal neraka usai tahun baru. Sepanjang Januari 2025, Madrid memiliki agenda yang sangat padat sehingga hanya punya sedikit waktu untuk memulihkan diri. Armada asuhan Carlo Ancelotti menghadapi bulan yang mengerikan, di mana mereka dapat memainkan sampai 9 pertandingan di 4 kompetisi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pasti
pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!